Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita, yaitu berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita senantiasa, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqomah, diberikan kesabaran, sehingga mudah-mudahan kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung usia kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi harapan ataupun idaman setiap insan, setiap manusia, yaitu meraih yang namanya ketenangan di dalam kehidupan. Saking pentingnya ketenangan ini, kemana-mana kita mengidamkan dan kemana-mana kalimat ini ada, ikhwatal iman. Seperti misalkan di dalam surat kabar, ketika ada berita kematian, itu yang ditulis Bapak Ibu ikhwatal iman telah meninggal dengan apa Pak itu? Tenang Pak ya. Tidak ada situ telah meninggal dengan sukses. Ya, telah meninggal dengan membawa misalkan barang bawaan harta sekian, itu tidak diikut sertakan ya di dalam berita kematian. Dan kita pun yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ketenangan ini dicari oleh seluruh manusia, Pak. Kafiruhum, apakah mereka orang kafir? Mukminuhum, apakah mereka orang-orang yang beriman? Semua mencari yang namanya ketenangan. Ghanihum, apakah mereka yang diberikan keberlimpahan, diberikan kekayaan? Wa faqiruhum, apakah mereka yang fakir? Mencari yang namanya ketenangan. Wa syarifuhum, apakah mereka yang mulia? Wa dha'ifuhum, ataupun mereka yang lemah. Huwa talabul tuma'ninah, semuanya mencari yang namanya ketenangan. Wa tamanna nuzulis sakinati, dan semuanya mengangan-angankan turunnya yang namanya as-sakinah. Di bahagia bapak-bapak yang nama ibu istrinya Sakinah ya, insyaallah setiap hari Sakinah Pak ya. Tapi orang-orang yang beriman, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir, insyaallah ya, diberikan tumakninah, diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar mendapatkan tumakninah, mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan
yang sesungguhnya. Karena setan pun ini menyiapkan, menurut versi setan itu ada juga kata mereka ketenangan, ada juga versi iblis itu ketenangan, sakinah. Bagaimana iblis ataupun setan yang mengepung diri kita dari depan, ya dari belakang, dari arah samping kanan, dari arah samping kiri. Nah, dari arah samping kiri ini, Bapak Ibu khatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan ya seseorang memandang baik ataupun sesuatu keburukan, sesuatu perbuatan dosa, sesuatu kemaksiatan akan dihiasi oleh setan, oleh iblis. Ini seakan-akan kebaikan, ini seakan-akan jalan menuju ketenangan, jalan menuju kebahagiaan. Dan tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan yang kita harapkan adalah benar-benar ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hadirnya ataupun Allah Subhanahu wa taala menurunkan dinul Islam, yaitu agama yang mulia, agama yang agung, linaf'in nas, yaitu untuk memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat-syariatnya, kita dengan yakin sepenuh hati, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum ataupun syariat-syariat yang Allah turunkan ini bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk bagaimana kehidupan kita diberikan kebahagiaan, diberikan ketenangan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Wa mata ma akhadhu bi ta'alimihi ad-dinul Islam, dan siapapun yang berusaha untuk mempelajari, mendalami dinul Islam ataupun agama Islam ini, maka pasti ya seorang hamba asyu hayatas su'ada, dia akan hidup, dia akan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan penuh kebahagiaan. Wa kanu min ab'adin nas, dan mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala anil humumi wal humum, dari ketakutan, dari kecemasan, dari kegalauan, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alamat ataupun ciri ataupun sebab-sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa meraih yang namanya ketenangan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama beliau mengatakan, inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga yang Allah siapkan di dunia ini, maka dia tidak akan memasuki surga yang ada di akhirat. Nah, kita lihat ikhwatal iman, seperti apa surga-surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Sebab yang pertama, seorang muslim ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala ini akan mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imanu billahi ta'ala wa ridha bihi rabban wa mudabbiran li abdihi. Ketika seorang hamba benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya, wa mudabbiran, dan seorang hamba pun ridha untuk diatur, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mul iman." Seseorang akan benar-benar merasakan lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 langkah ataupun tiga amalan yang ketika seorang hamba mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan merasakan surga yang ada di dunia, yaitu merasakan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama, man radiya billahi rabban. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, siap untuk diatur, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Al-Khaliq, satu-satunya pencipta. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Allah satu-satunya Al-Khaliq. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Al-Malik, pemilik, raja di raja atas segala sesuatu, pemilik seluruh makhluknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini akan mendatangkan satu keyakinan, satu kekuatan yang besar bagi seorang hamba ketika benar-benar ridha Allah sebagai Rabbnya. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, satu-satunya yang mengurus, yang mengatur, yang memelihara. Dialah Allah satu-satunya Ar-Razzaq, yang menanggung rizki seluruh makhluk-makhluknya. Sehingga sudah tidak ada lagi di dalam kamus orang-orang yang beriman ketika sudah mengatakan Allah sebagai Rabbnya, ketika lewat di tempat yang angker, ibu-ibu ya, bapak-bapak, tidak ada ucapan lagi punten-punten, apa itu Pak, anak kucing mau lewat gitu, punten-punten ya mau lewat, karena sudah meyakini dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Rabbul Alamin, ya, penguasa segala sesuatunya. Kemudian cara yang kedua, bagaimana kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil islami dinan, dan seseorang ridha dinul Islam, al-Islam sebagai dinnya, sebagai agamanya, sebagai pedoman hidupnya, sebagai pengaturnya, sebagai undang-undangnya di dalam kehidupan. Al-Islamu istislamu lillahi bitauhid. Yang dimaksud dengan Islam ataupun definisi dari Islam adalah menundukkan diri kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita pun taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pengikut-pengikut kesyirikan. Kemudian yang ketiga, ukhatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bi Muhammadin nabiyya. Langkah yang ketiga, seorang hamba dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati lezatnya keimanan kepada Allah. Dan ketika bisa merasakan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah surga yang Allah siapkan di dunia. Ridha bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, berarti siap untuk mengikuti jejak langkah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akidahnya, mengikuti keimanannya, mengikuti akhlaknya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Ketika seorang hamba ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, ini langkah yang pertama. Sehingga fatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ketika seseorang sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah sebagai Rabbnya, dan siap untuk diatur, siap untuk diurus oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam dengan aturan-aturannya. Apakah itu dengan yang wajib? Apakah itu dengan yang sunnah? 24 jam kita diatur, dibentengi oleh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai memejamkan mata, kemudian terbangun, sampai nanti memejamkan mata kembali 24 jam kita dibentengi oleh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang akan mendatangkan ketenangan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meraih kehidupan yang tenang, kehidupan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tafwidul amri lillahi wa yaqinul abada an akhtiyarallahu lahu ahsanu min ikhtiyarihi li nafsihi. Seorang hamba menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba sangat yakin sekali bahwasanya pilihan yang terbaik adalah apa-apa yang sudah dipilihkan, apa-apa yang sudah ditetapkan, apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba. Itulah yang terbaik. Walaupun menurut kita, ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan musibah, wah, ini kecelakaan atau celaka 12 ya. Padahal di semua musibah, di semua rasa sakit yang dialami oleh seorang hamba, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala ibrah, hikmah yang bisa diambil di balik semua apa yang sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang hamba senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan semakin tenang. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadatus shadiqin, ketundukan ataupun beribadahnya orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika senantiasa bertawakal kepada Allah. Begitupun wasabilul mukhlasin, jalan tawakal merupakan jalan orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal amarallahu bihi anbiya'uhum, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi pun, para rasul pun diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para walinya, orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal, dan bertawakallah alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang senantiasa hidup, yang tidak terkena yang namanya kematian, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, wasabbi bihamdi, senantiasalah bertasbih, senantiasalah sucikan, senantiasalah puji dia, dialah Rabbul Alamin, wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dialah Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa hamba-hambanya, dialah Allah yang maha mengetahui. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faman tawakkal 'ala Allah kafahu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan kecukupan. Tinggal bagaimana kita benar-benar
Bapak Ibu ikhwatal iman, menagih ya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar-benar ketika kita tawakalnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi solusi, benar-benar dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini harus kita buktikan. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan pernah salah. Bagaimana kita buktikan? Allah akan mencukupkan ma ahammahu min amri dinihi wa dunyahu. Apakah perkara akhirat, perkara agama yang kita ingin istiqomah berada di atasnya, ataupun urusan-urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Wa man tawakkal ala ghairihi, sedangkan seseorang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khadzalahullah, Allah akan menghinakan hamba ini. Wa ja'ala amruhu ila man tawakkal alaih, urusannya ya akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dirumitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khaba wa khasir, dia akan merugi ketika tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.